Oke, kembali lagi dengan saya Wayan Suprianta. Oke, hari ini saya lagi ada di Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perjalanan untuk menuju Bone, Sulawesi Selatan ya. Coba lihatin Pak, kelihatan nggak pemalanya, kolakanya, kolaka. Kelihatan. Dapat. Oke, sip kolaka. Kapal sudah mau jalan nih guys. Oke, kita mau bahas sedikit materi untuk teman-teman, jadi inspirasi buat kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah pertama. Oke, sejauh apapun kita melangkah teman-teman, sejauh apapun kita berjuang, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama kita apa? Kalau kita mau berjuang, langkah pertama kita adalah niat. Ya, kalau kita mau bisnis, langkah pertama kita niat. Kita bisnis ini niatnya buat apa? Ya, kalau kita mau berjalan seperti saya hari ini dari Kolaka untuk ke Bone, berarti niat saya mudah-mudahan langkah pertama saya inilah saya niatkan untuk saya selamat sampai tujuan. Ya, oke. Yang berikutnya, persiapan terbaik menghadapi masa depan adalah bekerja sebaik-baiknya hari ini. Ingat, orang-orang yang punya masa depan yang baik adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya hari ini. Mereka melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup mereka. Mereka tidak banyak menganalisa, mereka berani keluar dari zona nyaman. Ya, karena orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Dia memulai pekerjaannya mulai hari ini, bukan menunggu, bukan menunda. Banyak orang hari ini suka menunda. Ah, nanti aja deh, besok aja deh. Nanti saya kan masih muda, nanti umur sudah tua baru kerja. Saya kan belum menikah, nanti kalau sudah punya istri baru nanti saya kerja. Orang-orang yang suka menunda adalah orang-orang yang pasti akan tertunda keberhasilannya. Oke, yang berikutnya, tak ada kejayaan yang dicapai dengan kemudahan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang meraihnya bukan dengan kemudahan. Tidak ada kejayaan dicapai dengan begitu seperti bim salabim, membalikan telapak tangan, abrak-adabrak, bim salabim, hari ini saya berhasil. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh keseriusan, semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh orang-orang yang bermental petarung, bukan mental-mental yang mudah berputus asa ya. Ya, itu yang harus teman-teman pahamin. Yang berikutnya, gunung dapat dipindahkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan melalui kerja. Sebesar apapun pekerjaan kita akan mampu selesaikan kalau kita kerjakan, bukan dengan omongan, bukan dengan kata-kata. Apalagi tanpa tindakan, sebesar apapun omongan kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu yang berikutnya. Fokus pada potensi diri, jangan pada kekurangan. Nah, hari ini banyak orang yang gagal selalu bicara tentang kekurangan diri. Padahal semua orang memiliki kelebihan. Semua orang lahir di dunia ini, teman-teman, ini sudah jadi pemenang. Kita diproses dari hal yang sama, waktu kita sama. Apa yang membedakan ada orang yang bisa jadi pemenang? Apa yang membedakan kenapa ada orang yang tidak bisa jadi pemenang? Orang-orang yang jadi pemenang adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia lahir ke dunia ini itu sudah jadi pemenang. Ya, ingat, kita berjuang, berproses sama. Kita sudah melakukan satu buah kompetisi yang luar biasa. Yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa besarnya kompetisi kita. Di mana ribuan atau jutaan sel sperma yang kita kalahkan dan kita lahir jadi pemenang waktu itu. Dan hari ini mau nggak kita isi hidup kita dengan kemenangan? Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Kalau kita terfokus dengan apa kelebihan kita akan memenangkan kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus dengan kelemahan kita akan menjadi pecundang berikutnya. Ya, berikutnya, Anda tidak bisa merubah arah angin, tapi Anda bisa merubah arah layar untuk Anda bisa capai sampai di tujuan Anda. Ingat, arah angin kita tidak bisa rubah, tapi arah layar kita bisa rubah. Tujuannya, ingat, goal jangan dirubah. Tujuan kita jangan dirubah. Yang dirubah adalah strategi kita, cara kerja kita, itu yang kita rubah untuk kita dapatkan tujuan kita, goal kita. Ya, strategi kalau hari ini A yang saya jalanin, A nggak berhasil, bukan goalnya, bukan tujuannya dirubah,
tapi strateginya yang dirubah. Ya. Berikutnya, di sisi orang hebat selalu ada orang hebat lainnya. Ya ingat, orang-orang hebat di dunia ini pasti ada orang hebat lainnya di sisi dia. Tidak akan ada orang hebat terlahir di dunia ini tanpa didampingi orang hebat lainnya. Makanya kalau kita sudah merasa diri kita merasa hebat, ingat kita ini pasti punya guru. Tetap hormati, tetap rendah hati, tetap menjadi orang pendengar. Jangan sampai merasa diri sudah pintar, kita sudah tidak mau jadi pendengar lagi. Merasa diri yang paling pintar, merasa diri yang paling hebat, itu udah kekeliruan kita. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang sudah mulai angkuh seperti itu, apapun yang dia kerjakan, dia tidak dapatkan hasil yang secara maksimal. Ya. Berikutnya, siapa yang tak pernah belajar untuk patuh, dia tak akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi orang-orang yang bisa jadi pemimpin adalah orang-orang yang mau jadi pendengar yang baik. Ya. Ingat, kalau kita mau jadi guru yang baik, harus siap menjadi murid yang baik. Kalau mau jadi pembicara yang baik, kita harus siap menjadi pendengar yang baik. Itu yang harus kita pahami. Ya. Apa yang kita kerja itu yang akan kita hasilkan. Kalau ketika kita proses belajar kita salah, proses belajar kita tidak baik, ketika kita menjadi pemimpin, pasti hasilnya juga tidak baik. Yang terakhir teman-teman, pesan saya, ingat, kegagalan tidak ada yang abadi. Ingat, orang yang gagal hari ini, tidak ada kegagalan yang abadi. Yang pasti kita jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Kalau jatuh 11 kali, bangkit 12 kali. Jangan sampai baru jatuh 10 kali hilang sikap. Itu yang akan menjadi kegagalan yang abadi. Ya, buat orang-orang yang berpikir menang, dia sadari bahwa orang-orang yang sukses di dunia ini sudah pasti mereka pernah melewati kegagalan. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat. Contoh dari Colonel Sanders, dari Thomas Alva Edison, di mana banyak sekali mengalami kegagalan. Apa yang membuat mereka memenangkan hidup mereka hari ini, memenangkan kompetisi hidupnya? Mereka tidak berhenti ketika mereka mendapatkan kegagalan. Ya, kalau semua orang mampu melakukan itu, semua orang di dunia ini pasti jadi pemenang. Apapun bidang kita. Ya, apa kita di bidang bisnis, di bidang akademi, atau di mana di politisi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit. 10 jatuh, 11 kali bangkit. 11 kali jatuh, 12 kali bangkit. 13 kali jatuh, 14 kali bangkit. Ya, begitu seterusnya. Sehingga apa? Tidak akan ada kegagalan yang abadi. Ya, itu aja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.